situasinya hari ini? Sehat, Pak. Ada yang sakit? Flu, Pak. Belum. Sedikit flu, Pak. Sebelum kita mulai proses belajar, Bapak mau mengambil berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kepada anda semuanya, sebelum kita mulai proses belajar, Bapak ingin mengambil absennya terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Pak. Hadir semuanya ya. Bapak mau bertanya kepada anda semuanya, apakah sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Jadi, apakah anda sudah tahu apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram? Sudah tahu? Silakan Ananda Mutia sebutkan apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan dalam syariat Islam. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan dalam syariat Islam. Benar sekali. Jadi makanan haram dan minuman yang haram itu artinya minuman dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Mengapa tidak boleh? Karena ada penyebab mengapa tidak dibolehkan. Ya. Begitu pula kalau makanan dan minuman yang halal, mengapa dibolehkan? Karena ada sebab yang membolehkan untuk mengkonsumsinya. Ya. Jadi haram itu identik dengan larangan atau tidak dibolehkan, dan halal identik dengan ya sangat bermanfaat bagi kita. Baik. Materi fikih. Baik Ananda, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang untuk mengkonsumsinya menurut hukum syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk mengkonsumsinya menurut hukum syariat Islam. Ya? Sekarang Bapak mau bertanya kepada Ananda. Coba Ananda sebutkan satu contoh makanan yang haram dari segi zatnya. Ya, Ananda. Makanan yang haram itu seperti babi panggang. Kalau minuman itu anggur merah. Benar sekali. Sekarang kita bahas mengapa babi dikatakan haram dari segi zatnya. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Karena babi sudah ditentukan hukumnya haram di dalam Al-Quran. Ya, darah, bangkai, kecuali bangkai ikatan belalang. Selanjutnya kita masuk ke makanan dan minuman yang halal. Siapa yang tahu satu contoh makanan dan minuman yang halal? Saya, Pak. Ya, Anda silakan. Contoh makanan yang halal itu contohnya nasi, gandum. Minuman yang halal itu seperti air putih. Ya, benar sekali.
Tapi nasi dan gandum itu bukan selalunya haram, halal dan haram. Ketika nasi itu kita curi, maka nasi itu akan menjadi haram. Kalau dari zatnya, jadi kalau dalam memperolehinya nasi akan menjadi haram ketika kita minuman biasa ya. Baik, di sini Bapak akan membagi dua kelompok pada Anda untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Silakan Anda berhitung dari sudut kanan Bapak 1, 2, 1, 2 sampai akhir. 1, 2, 1, 2. Silakan kepada Anda yang sudah dibagi kelompoknya berdiri sesuai dengan kelompoknya. Ya, Pak. Ini Bapak akan menyediakan dua pertanyaan tentang contoh dan hikmah dari makanan dan minuman yang halal. Anda bisa memilih dari salah satu yang mau Anda buat dari satu orang. Paham? Dan begitu pula untuk makanan dan minuman yang haram. Di sini ada contoh dan akibat makan dan meminum yang haram. Jadi terserah mau pilih yang mana dari satu orang. Paham? Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Nah, 1, 2, 3, mulai. Baik, Bapak akan mengoreksi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 terkait makanan dan minuman yang halal dan haram. Kita mulai dari Halal dulu, Pak. kelompok 1 ya, yang halal. Ya, Pak. Mari kita koreksi bersama-sama. Jawaban dari kelompok 1 yang pertama, contoh makanan dan minuman yang halal. Anggur yang dipilih, apakah itu halal? Halal. Kan ini kalau ini kalau pakai Mengapa anggur yang dipilih dikatakan halal? Karena cara memperolehnya dibeli, bukan dicuri, Pak. Ya, baik. Pak, tapi duitnya dicuri orang lain. Betul, Pak. Mana tuh, Pak? Oi, masalahnya. Nah, kita masuk kepada jawaban yang kedua dari contoh makanan dan minuman yang halal. Di sini jawabannya daging ayam yang diberi oleh orang lain. Oke. Ya, tenang. Yang kedua jawabannya ini betul. Yang pertama tadi betul. Yang kedua karena diberi kan? Bukan mencuri. Cara memperolehnya? Baik. Yang ketiga, darah yang dibekukan. Ya, darah itu zatnya sudah haram. Ya. Jadi bukan termasuk makanan atau minumannya. Ini salah. Yang keempat, contohnya daging ayam yang diberi tidak dicuri. Jadi dibeli, Pak. Sekarang dibeli. Beda itu, Pak. Ini betul. Kalau tadi anggur yang diberi, berarti daging ayam yang diberi. Ya, beda ya. Ini betul sekali ya. Jawaban yang terakhir tentang contoh makanan dan minuman yang halal, air zam-zam. Ya, air zam-zam ini kan air biasa, cuman katakan zam-zam karena
peristiwa. Makanan najis nanti Pak. Jadi ini sama dengan ayat biasa. Kalau ayat ini milik orang lain, lalu kita mengambil tanpa izinnya, maka itu akan menjadi Haram. kalau kita meminta dengan izinnya akan menjadi Halal. ini poinnya 1,5 ya. Setengah. Oh, setengah. Berarti cuma 5 itu. Kita masuk ke hikmahnya. Di sini ada beberapa hikmah yang diberikan kelompok 1. Hikmah dari memakan dan meminum minumannya dan makanan yang halal. Yang pertama, hidup menjadi bahagia. Baik Bapak terangkan, ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik-baik, tidak asal mencuri, tidak asal merampok, hidup kita akan Bahagia dan damai, bahagia, tentram, karena tidak ada gangguan dari siapapun. Ya Pak. Dan Allah pun menyukai apa yang kita kerjakan. Maka di sini kelompok 1 menjawab bahagia, kita betulkan. Yang kedua, terhindar dari azab. Kan itu Pak. Kalau makan bahagia kita dong semua kan. Ya. Betul sekalian. Orang yang akan diazab adalah orang yang berdosa. Ya. Memakan makanan dan minuman yang haram akan berdosa. Maka orang berdosa akan diazab. Kita terhindar dari azab. Betul. Dua. Dua hikmah itu makan. Yang ketiga, ini apa tulisnya? Apa? Dua hikmah aja Pak. Dapat pahala. Baik sekalian, di sini dapat pahala kalau kita mengkonsumsi yang baik. Allah memberikan pahala. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, makanlah dan minumlah Yang yang halal dan kami yang haram. belum. Yang haram belum dibahas. Ya, sekarang kita masuk ke makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, kelompok 2 menjawab babi guling. Banyak sekali dari zatnya. Yang kedua, berzina. Ini memang haram, tetapi konteksnya bukan makanan dan minuman. Ya? Salah ya? Yang ketiga, kamar. Ya. Segala bentuk kamar baik itu tua ataupun segala macam itu adalah yang haram dari zatnya. Akibatnya pun haram. Betul. Yang keempat, ayam yang dicuri. Iya. Betul. Memberolehnya haram. Yang kelima, binatang yang memiliki taring. Betul. Dari hukumnya saja sudah haram. Yang keenam, susu beracun. Ya. Karena dapat merugikan atau merusak jiwa kita ya, susu yang beracun. Jadi yang ketujuh, dia bilang harap tenang, buah-buahan yang dicuri. Betul sekali ya. Yang kedelapan, kamar. Sudah, ini dicoret. Yang kesembilan, darah. Kita masuk ke akibat dari memakan dan meminum yang haram. Kelompok 2 menjawab yang pertama, berdosa. Tentu, akibatnya pasti berdosa. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Ya. Cuman ada akibat yang paling merugikan bagi kita, yaitu terhalang segala doa-doa kita kepada Allah. Doa kita tidak dijawab oleh Allah. Sangat rugi kita kalau mengonsumsi makanan dan minuman yang haram ini. Ya, karena tidak disukai Allah. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil di situ, makanlah dan minumlah yang halal dan jauhi yang haram. Baik anak-anak, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan kita sudah tahu hikmah dari memakan